Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Eka Wijayanti, NIM 2110106 dari Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal. Di sini sistem muskuloskeletal ada yang membahas tentang otot, tulang, dan juga sendi. Sistem muskuloskeletal berasal dari kata muskulo yang berarti otot dan skeletal yang berarti tulang. Muskulo, sistem otot yang terdiri dari otot, fascia, dan juga tendon. Otot merupakan jaringan yang memungkinkan tubuh dapat bergerak. Fascia, lapisan yang berfungsi sebagai pelindung serta pengikat jaringan dalam satuan struktural. Tendon merupakan jaringan yang tebal dan berfungsi menempatkan otot ke tulang. Nah, tipe otot sendiri terdiri dari 3 bagian. Ada otot polos, atau nama lain dari otot visceral. Strukturnya berbentuk serabut panjang seperti kumparan dengan ujung runcing dan memiliki satu sel inti yang terletak di tengah. Kontraksinya tidak sadar, gerakan lambat, dan tidak mudah lelah. Yang kedua ada otot lurik, nama lain otot rangka. Struktur berbentuk serabut, panjang, berlurik, berinti, banyak, dan terletak di pinggir. Kontraksinya sadar, gerakan cepat, kuat, mudah lelah, dan tidak beraturan. Yang ketiga ada otot jantung. Otot jantung nama lainnya adalah myokardium. Strukturnya berbentuk serabut panjang, silindris, bercabang, berlurik, dan memiliki satu inti sel yang terletak di tengah. Kontraksinya tidak sadar, gerakan lambat, ritmis, dan tidak mudah lelah. Selanjutnya adalah mekanisme gerakan otot. Mekanisme gerakan otot sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama ada mekanisme kontraksi otot. Yang kedua ada mekanisme relaksasi otot. Yang pertama adalah mekanisme kontraksi otot. Pertama-tama berasal dari rangsangan, kemudian menuju ke asetilkolin. Asetilkolin kemudian terurai menjadi asetil dan juga kolin. Selanjutnya, miogen merangsang aktin dan miosin bergeser dan otot pun berkontraksi atau memendek. Yang kedua, mekanisme relaksasi otot. Mekanisme relaksasi otot sendiri tidak membutuhkan rangsangan. Kemudian, penguraian ion kalsium terjadi karena tidak adanya ion kalsium menyebabkan ikatan antara aktin dan miosin terlepas. Kemudian, otot pun berelaksasi atau memanjang. Selanjutnya, setelah membahas sistem muskulo, kemudian saya akan melangkah ke bagian skeletal atau sistem tulang. Sistem tulang terdiri dari 2 bagian besar. Pertama, aksial skeleton, terdiri dari tulang kepala yang terbagi atas tengkorak otak sebanyak 8 buah, yaitu 1 tulang oksipital, 2 tulang parietal, 1 tulang frontal, 2 tulang temporal, 1 tulang ethmoid, dan 1 tulang sphenoid. Kemudian tulang tengkorak wajah sebanyak 14 buah yang terdiri atas bagian rahang, yaitu 2 occipitalis maxilla, 1 occipitalis mandibula, 2 occipitalis zygomaticum, dan 2 occipitalis palatum. Bagian hidung terdiri atas 2 occipitalis nasal, 1 occipitalis vomer, dan 2 occipitalis lacrimalis, dan juga 2 occipitalis concha nasal. Tengkorak telinga sebanyak 6 buah dan juga tulang xiloid atau tulang lidah di pangkal leher sebanyak 1 buah. Kemudian tulang belakang dan panggul. Tulang belakang terdiri atas 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan juga 4 ruas tulang ekor. Kemudian tulang panggul atau pelvis terdiri atas tulang sacrum, yaitu gabungan dari 5 vertebra sacralis. Yang kedua ada tulang coccygeus, merupakan gabungan dari 3 vertebra coccygeus. Kemudian yang ketiga ada tulang coxae, yang terdiri atas ilium atau tulang usus, pubis atau tulang kemaluan, dan ischium atau tulang duduk. Kemudian ada tulang kerangka dada sebanyak 25 buah yang terbagi atas 1 sternum atau tulang dada sebanyak 1 buah. Yang kedua ada iga atau costae sebanyak 12 pasang, meliputi 7 pasang iga sejati dan 5 pasang iga palsu. Yang ketiga ada columna vertebralis yang terdiri atas 12 ruas.
Kemudian setelah aksia skeletal, kita akan melancar ke apendikular skeletal. Apendikular skeletal terdiri atas ekstremitas atas, yaitu tulang yang membentuk anggota gerak atas sebanyak 64 buah, yang terdiri atas humerus atau tulang lengan atas, cavicula atau tulang selangka, tulang belikat, radius atau tulang pengumpil, ulna atau tulang hasta, karpal atau tulang pergelangan tangan, metakarpal atau telapak tangan, phalanges atau tulang jari-jari tangan. Kemudian yang ketiga adalah sendi. Sendi merupakan pertemuan antara dua atau lebih dari tulang rangka. Berdasarkan klasifikasinya, sendi ada yang berdasarkan strukturnya dan juga sendi ada yang berdasarkan jenis persambungannya. Pertama, sendi berdasarkan strukturnya dibagi menjadi: pertama ada fibrosa, yaitu hubungan antar sendi oleh jaringan fibrosa. Yang kedua ada kartilago atau tulang rawan, merupakan ruang antar sendi berikatan dengan tulang rawan. Yang ketiga ada sinoval atau sinoval joint, yaitu ruang sendi dan ligamen untuk mempertahankan persendian. Berdasarkan jenis persambungannya, sendi pun dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada sinartrosis. Sinartrosis merupakan sendi yang terdapat kesinambungan karena di antara kedua ujung tulang yang bersendi terdapat suatu jaringan. Contohnya pada tulang tengkorak. Yang kedua adalah ampiartrosis, adalah sendi yang dapat sedikit bergerak. Contohnya adalah tulang persendian vertebrae. Yang ketiga ada diartrosis. Diartrosis merupakan sendi yang terdapat ketidaksinambungan karena di antara tulang yang bersendi terdapat rongga atau kafum artikular. Contohnya yaitu sendi panggul, lutut, bahu, dan juga siku. Demikian penjelasan saya mengenai sistem muskuloskeletal. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.